Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan software atau bisa dibilang web app Asana. Yang dimana software ini berfungsi sebagai mengkoordinasi atau memanajemen suatu project. Oke, baik. Saya di sini berperan sebagai project manajernya, yang dimana yang mempunyai ruang kerja ini. Ruang kerja ini bernama Project Tugas SIM. Lalu, pada bagian ikhtisar, sebelum ke bagian sini, saya akan menjelaskan beberapa sidebar yang ada di sebelah sini. Pertama ada beranda, tugas saya, kontak masuk, pelaporan, portofolio, goals, dan project, dan ruang kerja. Nah, di sini kita bisa membuat ruang kerja baru, project. Namun saya telah membuatnya, ini yang telah saya buat berupa project tugas SIM. Lalu, di sini bagian ikhtisar, kita bisa membuat sebuah deskripsi sebuah project, contohnya seperti project ini berfungsi untuk menyelesaikan project ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas UASIM. Oke, bisa seperti ini. Lalu di sini ada peran project yang dimana beranggotakan teman-teman kelompok saya sendiri sebagai pemilik project atau project manajernya, lalu Afif Arya Menggona itu sebagai yang akan mengerjakan projectnya nanti ada terdapat di papan pengerjaan. Kalau ada Rifki Harun dan Joshua Riman KP. Di sini kita bisa menambahkan peran untuk teman-teman saya, misal seperti kontributor. Kontributor. Dan kontributor. Selesai. Oke. Nah, di sini kita bisa menautkan ini ke project yang lebih besar, portofolio, sumber daya, dan lain-lain. Lalu, di sini kita bisa membuat sebuah status yang dimana nanti akan berguna untuk memetakan sebuah sebutannya, kayak tingkat kepentingan sebuah tugas. Ya. Oke, bisa dibuat di sini, bisa kita langsung saja ke bagian papan. Nah, di sini saya sudah buat sebanyak 3 papan istilahnya, yang dimana ada tugas sedang dikerjakan dengan selesai. Nah, di sini saya sudah membuat 3 task atau 3 tugas. Dengan yang pertama itu ada buat draft brief project dengan prioritas rendah. Sesuai rencana itu ini harus sesuai rencana, telah direncanakan, beresiko, dan tidak sesuai rencana. Lalu seperti itu juga dengan task-task berikutnya, ada jadwalkan rapat perdana, bagikan lini masa bersama rekan. Ya, seperti itu. Lalu ketika tugas ini bisa saya sebagai pemilik project atau project manager bisa menugaskan siapapun yang berkontribusi di project ini. Contoh, saya menugaskan di sini Afif Arya
Di sini dia yang bertanggung jawab akan membuat brief project. Lalu si Afif nanti bisa menggeser card ini ke bagian mengerjakan. Nanti selebihnya akan dijelaskan oleh Afif sendiri. Lanjut dari teman saya Laude, pada bagian ini kita bisa memantau progres tim kita. Mereka sedang mengerjakan tugas apa. Misalnya, pada bagian kita bisa menggeser kolom ini ke sedang mengerjakan. Sini kita bisa melihat apakah teman kita sedang menyerahkan atau belum. Dan misalnya teman kita sudah selesai menyerahkan, kita bisa menaruh ke kolom selesai. Hal ini membantu tim melihat secara cepat apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah selesai, dan apa yang belum. Lalu, dijadwalkan rapat perdana ini, saya menugaskan Rifki Harun sebagai penanggung jawab di penjadwalan rapat perdana. Dan yang terakhir itu, bagikan lini masa bersama rekan, saya memberi tugas ke Joshua Riman KP sebagai penanggung jawab membagikan lini masa bersama rekan kerja. Oke. Selanjutnya, untuk fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Selebihnya saya akan memberikan waktu kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya selanjutnya yakni Rifki Harun melanjutkan penjelasan dari teman saya Laude yang tadi. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi di bagian sini, mulai dari pengeditannya sebagai sebagai admin tadi dia bisa mengedit untuk memberikan pekerjaan kepada masing-masing timnya. Oke, selanjutnya yang ingin saya jelaskan yakni di bagian fitur-fitur atasnya ini. Bagian fitur-fitur atasnya mulai dari timeline-nya. Timeline-nya ini yakni kita bisa melihat progres dari tim tersebut, yakni mulai dari kita bisa lihat tugasnya, mulai dari tanggal berapa mereka mengerjakan sampai tanggal berapa sampai dengan selesai gitu. Di sini kita bisa melihat mulai dari ini awalnya buat project drivernya, mulai dari jadwal rapat perdana sampai sampai selesai nanti. Lalu di sini juga kita bisa add task-nya gitu. Kita bisa add task, kita mau bebas mau pilih apa task-nya. Misal kan tadi ini buat draft barriernya, projectnya, kita bisa juga bisa taruhnya misal awalan lah atau bagaimana lah seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke dashboard. Nah, di bagian dashboard ini kita bisa melihat sejauh mana progres dari dari tim tersebut. Yang tadi ini timeline itu kita bisa mengetahui waktu dari pengerjaan dari sebuah proses pengerjaan tugas tersebut. Kalau dashboard di sini kita bisa melihat semua progres yang telah diselesaikan oleh tim kami gitu. Jadi komplit untuk tasknya di sini kita belum menaruh satu task yang komplit atau satu task yang selesai. Di sini ada bagian 4 task yang belum selesai dan masih berjalan. Di sini total task yang ada, total tasknya di sini ada dia punya incomplete tasknya baik sectionnya. Kan di sini tugas ada 4 gitu. Yang sedang belum selesai, belum ada. Di sini selesainya juga belum ada gitu. Sini juga kita bisa lihat grafiknya, grafik penugasannya, overtime-nya, mulai dari tanggal berapa, dia punya grafik, baru ada berapa total tugas yang akan dikerjakan. Lalu selanjutnya kita ke kalender. Nah, di bagian kalender ini, itu kita bisa tetapkan waktu, itu bisa kayak kita tasknya ini, bisa tadi yang kita bikin tugas. Nah,
Misal kita mau taruh tanggal 26 ini, apa? Misal tanggal 26 ini kita adakan kerja tugas. Nah, lalu kalau sudah selesai kita kerjakan di tugas ini, itu misal besoknya lagi, itu kita bisa taruh lagi, misal proses pembuatan dan seterusnya untuk apa mengetahui misal tugas ini kita kerjakan di hari apa, misal proses pembuatan itu di hari apa gitu. Sebenarnya kita bisa lihat juga dari timelinenya gitu, kita bisa lihat progresnya seperti apa. Tapi kalau mau bisa dibilang lebih gampangnya untuk melihat bahwasannya proses tugas itu kapan kita lakukan, misal dari tanggal berapa, untuk melihat tanggalnya itu kita bisa lihat dari kalender ini. Seperti yang kita lihat tadi, itu misal kayak di sini saya tasknya tugas dan proses pembuatan, itu timelinenya muncul tuh, timelinenya muncul, ada tugas dan proses pembuatan, lalu ada dia punya apa, dia punya tanggal di bawah, Mei 26 sama Mei 27. Lalu di sini di bagian dashboardnya, untuk overdue task-nya ada 2 ya. Overdue task-nya ada 2 seperti yang di kalender tadi yang saya tambahkan ini. Jadi totalnya ada 6. Oke, selanjutnya kita ke workflow-nya. Nah, untuk workflow ini, itu maksud workflow itu seperti kayak alur project gitu. Di sini bisa, ini yang tugas. Nah, di sini, sorry, tadi. Nah, di sini itu kita bisa apa? Membuat proses gitu, membuat apa alur dari proses pembuatan. Misal kita di sini pembuatan website mungkin, ya. Di sini kita bisa apa? Membuat sebuah alur untuk proses pembuatannya ke depannya sampai dengan selesai. Misal nah, di sini selectionnya kita bisa ubah, selection is change, selection apa, section is not, dan section is one off gitu. Kalau section in one off itu kita bisa pilih tugas. Lalu section is misal apa ya, misal sedang mengerjakan. Lalu set assign-nya kita mau taruh misal saya sendiri, misal Ubis rule. Oke, situ nanti di bagian nanti itu di akun saya Rifki Harun, nanti dia bakal muncul pemberitahuan di inbox ini bahwasannya saya ditugaskan untuk mengerjakan di bagian tugas pertama. Di sini apa, kita bisa menambahkan misal alur program yang pertama kita mau bikin apa, alur program kedua kita mau bikin apa, yang ketiga seperti apa, dan seterusnya. Lalu kalau sudah selesai nanti di bagian tugas ini kita next untuk sedang mengerjakan. Nah, di sini sedang mengerjakan ini kita bisa menaruh prosesnya kita. Ya. Di sini kita bisa menaruh proses rule-nya. Nah, nih kita bisa naruh prosesnya, misal kayak create task-nya kita tambah text title, mungkin text name-nya misal kayak apa ya, sementara, mungkin sementara. Oke, teksnya sementara, save.
Nah, kalau sudah nanti di sini kan di bagian sedang mengerjakan itu, kalau sudah nanti kita taruh misal kayak foto-fotonya di bagian aktifnya, mungkin selectionnya, proses-prosesnya. Kalau sudah itu kita nanti ke nextnya lagi sampai dengan selesai gitu. Selanjutnya, fitur selanjutnya yakni message. Itu message ini bisa kita gunakan untuk memberitahukan membernya kita, untuk memberitahukan kepada tim-timnya kita bahwasannya seperti kayak pengumuman aja gitu untuk message ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini bagian files ini itu bisa kita gunakan di bagian files ini itu ada nanti beberapa message, beberapa pesan atau to task mungkin yang sudah selesai dia per here itu akan tersimpan di sini. Itu bisa kita tambah di sini, tab. Misal kayak kita, kalau yang ini itu bisa kita tambahkan misal kayak list, note-nya, grand, board, kalender, sama timeline-nya, begitu. Sekian dari saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian filter di sini. Yang pertama yaitu filter. Di sini ada incomplete task, artinya tugas yang belum selesai. Kemudian complete text yaitu tugas yang sudah selesai. Just my text artinya tugas yang hanya diberikan untuk saya. Kemudian due this week yaitu deadline minggu ini. Kemudian due next week adalah deadline untuk minggu depan. Jadi kalau kita tekan ini, maka dia akan memfilter atau mengambil bagian yang tugas-tugas yang belum selesai. Sedangkan kalau kita pencet complete text, maka dia akan menampilkan yang tugas-tugas yang sudah selesai. Di sini kan tidak muncul, artinya tugas yang sudah selesai itu belum ada. Jadi dia di incomplete text, tugas yang belum selesai. Selanjutnya di bagian sort. Di sort ini adalah mengurutkan. Jadi kalau kita pencet create by ini, jadi dia urutkan yang dibuatnya. Kalau kita pilih likes, berarti dia bakal mengurutkan nilai, mengurutkan like atau yang disukai. Kalau alfabet ini dia mengurutkan dari A sampai Z. Kalau prioritas ini dia urutkan dari mana yang paling diprioritaskan. Kemudian status ini dia urutkan. Status ini ada dua, yaitu macam yang sudah selesai dan yang belum selesai. Selanjutnya di bagian grup. Di bagian grup ini dia ada start date, artinya dimulainya itu tugas. Kemudian due date yaitu tanggal deadline-nya. Assign ini orang, create by ini yang dibuat, create on ini tanggal waktu dibuatnya. Last modified ini dia kapan terakhir dirubah. Kalau complete on ini kapan dia waktu selesai. Kemudian ada project, sama juga seperti sebelumnya itu prioritas dan status. Jadi dia ini semacam bakase grup saja begitu, menyatukan sesuai dengan list yang ada di sini. Setelah itu di bagian option ini ada list, di sini ada icon. Jadi kita bisa mengubah icon. Misalkan kita mau ubah gambar anggur, maka di sini dia akan mengubah icon di bagian list. Kita bisa juga merubah namanya, contohnya list tugas, maka dia berubah namanya. Dan di sini ada show atau hide column, artinya dia menampilkan atau menyembunyikan beberapa kolom. Misalkan di bagian due date kita hilangkan kolomnya, bisa kita sembunyikan. Nah, dia hilang. Kalau mau ditampilkan tinggal kita centang saja. Nah, begitupun juga dengan last modified on muncul. Kalau kita matikan hilang. Jadi begitupun dengan semuanya bisa kita tampilkan dan hilangkan. Kemudian di sini filter.
sama seperti sebelumnya, sort juga sebelumnya, grup juga sebelumnya. Kemudian di bagian kelebihan Asana, yaitu memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya salah satu platform manajemen proyek terpopuler. Pertama, antarmukanya sangat intuitif dan mudah digunakan, bahkan oleh pengguna baru. Tampilan tugas yang fleksibel memungkinkan pengguna melihat proyek dalam bentuk daftar atau list, papan atau board, kalender, garis waktu atau timeline, hingga laporan visual yang terintegrasi, tanpa perlu mengatur ulang data. Fitur automasi dan bantuan AI yang semakin canggih pada tahun 2005 seperti aturan otomatis dan pelacakan permintaan berbasis kecerdasan buatan mempercepat proses kerja dan mengurangi tugas-tugas manual. Kemudian kekurangannya, meskipun banyak kelebihan, Asana memiliki beberapa. Misalkan, kurang utamanya adalah biaya langganan premium yang relatif mahal dibandingkan beberapa kompetitor. Sementara fitur pada versi gratis cukup terbatas. Selain itu, Asana belum menyediakan fitur pelacakan waktu atau time tracking yang mendalam secara bawaan, sehingga pengguna harus mengandalkan integrasi pihak ketiga untuk kebutuhan tersebut. Antarmuka yang kaya fitur juga bisa menjadi tantangan bagi pengguna baru karena memerlukan waktu untuk memahami semua fungsinya. Keterbatasan lainnya adalah hanya satu orang yang dapat ditugaskan dalam satu tugas, yang dapat menjadi kendala jika sebuah pekerjaan bersifat kolaboratif. Asana juga belum menyediakan fitur dokumen atau papan tulis internal, layaknya platform seperti Notion atau ClickUp. Akses offline masih terbatas, terutama pada versi web dan desktop, sehingga pengguna harus tetap terhubung ke internet untuk mengelola proyek secara optimal. Terakhir, layanan dukungan pelanggan Asana kurang maksimal karena tidak menyediakan dukungan telepon dan waktu tanggapan melalui email bisa cukup lama. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur customize atau fitur sesuaikan pada Asana. Pada fitur ini, kita bisa mengcustom bidangnya. Fitur ini memungkinkan kamu menambahkan kolom tambahan di setiap tugas dalam proyek. Fungsinya itu menyimpan informasi tambahan seperti status, prioritas, jenis pekerjaan, atau estimasi waktu. Selanjutnya itu aturan atau rules. Aturan ini adalah otomatisasi yang menjalankan tindakan tertentu berdasarkan kondisi yang ditentukan. Fungsinya itu untuk menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia. Kita bisa mengatur pada bagian kapan ini tugas dipindahkan ke salah satu tugas, apakah bagian adalah bagian tersebut sedang dikerjakan, dan lakukan hal ini untuk mengatur jadwal tugas menjadi sementara. Selanjutnya itu formulir. Pada bagian formulir ini, formulir itu merupakan fitur untuk membuat formulir input tugas yang langsung masuk ke proyek Asana setelah diisi. Namun sayangnya pada bagian ini kita hanya bisa mengaksesnya dalam mode berbayar, jadi kita tidak bisa menjelaskannya lebih lanjut. Selanjutnya itu fitur customize egg. Pada fitur ini digunakan untuk mengintegrasikan proyek Asana dengan aplikasi pihak ketiga seperti Slack, Google Drive, Zoom, Dropbox, dan lainnya. Jadi kita bisa menambahkan misalnya Slack atau Google Drive agar bisa dihubungkan ke dalam Asana. Dan ini itu template tugas. Template tugas ini digunakan untuk membuat template tugas yang bisa digunakan berulang kali. Fitur ini cocok untuk pekerjaan yang punya struktur tetap seperti laporan bulanan atau desain sosial media. Saat membuat tugas baru, kamu bisa memilih template agar isinya sudah terisi otomatis. Kita bisa membuat template-nya. Bisa mengisi nama, jenisnya, tugasnya, dan payment. Selanjutnya itu ada bundle.
Pada bundle ini merupakan kumpulan aturan bidang atau template tugas yang bisa diterapkan ke beberapa proyek sekaligus. Fitur ini memudahkan kamu menyamakan struktur kerja antar proyek dalam suatu tim atau departemen. Kita bisa atau kita yang di ya itu saja penjelasan dari customize fitur ya. Berikut adalah penjelasan dari berbagai fitur-fitur yang ada pada Asana dalam membuat proyek tugas tim kolaborasi. Sekian kurangnya saya dan tim saya pamit undur diri.